Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, menyambut Anda dan para hadirin dimanapun Anda berada pada episode baru dari pembelajaran Alkitab Harian Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Mazmur dan kita telah sampai pada Mazmur 140, Mazmur 141 dan Mazmur 142. Sebelum memulai, izinkan saya menyambut tamu saya, seorang pelayan Tuhan yang saya hormati, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga menyambut para hadirin di studio, selamat datang semuanya. Saudara Yosef, apa subjek dan judul dari Mazmur pasal 140? Saya bisa memberikan judul orang yang menindas atau orang berdosa. Ini adalah pandangan kenabian tentang apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja ketika orang berdosa yang tidak ada aturan berdatangan, dia menentang dan meninggikan dirinya. Orang jahat tentunya mereka nyata. Sepanjang sejarah orang jahat, tapi perwujudan kejahatan akan terjadi di masa depan selagi kesaraan ketika manusia muncul, yaitu manusia berdosa, seolah dia adalah perwujudan dari dosa. Di sini Daud sedang bersungut karena orang itu, yang sedang menjalani hidupnya mungkin Saul, tapi dari gambaran kenabian adalah nabi palsu di masa depan. Dapat dikatakan siapapun yang berwibawa yang menekan umat Tuhan adalah bayangan sederhana dari kedatangan karakteristik di masa depan setelah pengangkatan gereja saat terjadinya kesengsaraan yang dimaksud orang berdosa itu. Tepat. Saya akan bacakan beberapa ayat dan kita lihat karakteristik dari orang berdosa di masa depan ini. Ya. Dan apa saja cara berperang yang ia lakukan untuk melawan umat Tuhan. Mazmur 140 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati. Dan setiap hari menghasut-hasut perang, mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Sela, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Sela. Saudara Yosef, dalam dua bagian yang telah saya baca yang terpisahkan oleh Sela dan Sela lainnya, ia menyinggung beberapa tindakan kejahatan dari orang jahat dan mereka yang menolongnya. Ia tidak sendiri, ada yang menolongnya. Bagaimana menurut Anda? Sebagai contoh, ayat 2 berkata, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Kemudian berkata, mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Cukup jelas bahwa mereka adalah berbahaya. Sangat jahat dan berdosa terhadap Allah. Ini berhubungan dengan masa depan di mana selama masa kesengsaraan sisa orang saleh akan menderita karena nabi palsu dan rekan mereka. Seperti Daud menderita dari tentara Saul. Orang-orang jahat yang selalu berusaha untuk menyandungkan kakiku, seperti yang dikatakan di sini. Mereka ingin ia jatuh dan ketika ia mati namanya akan hilang. Dan untuk kita tidak memiliki musuh nyata karena kita tidak bertengkar dengan darah dan daging. Tapi bukan berarti perangan kita tidak membahayakan dibanding yang lain, melainkan lebih sulit. Karena musuh itu berada dalam diri kita. Musuh itu berada dalam diri kita, yang adalah orang berdosa. Di dalam kita dosa berdiam, berperang seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan karena datang dari hawa nafsumu yang sering berjuang di dalam tubuhmu? Maka ada naluri dan nafsu yang berontak dalam diri kita, dan kita harus berjaga-jaga terhadap mereka dan berdoa pada Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, juga tidak Daud ataupun kita tidak akan bisa, juga tidak umat di masa depan bisa berperang. Tentu.
Ayat 6, aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Apa yang Anda lihat dari cara perlindungan Allah untuk umatnya selama ini dalam masa-masa peperangan dan pertempuran? Allah dekat dengan umatnya, terlebih mereka yang memanggil namanya. Dan tentunya ketika cobaan dan pertempuran datang, kita lebih lemah dibanding mereka. Maka kita mencari pertolongan dari Allah dan menjerit kepadanya. Firaun terlalu kuat bagi Musa. Namun ia menjerit kepada Allah dan ia menjawab, mengapa engkau berteriak kepadaku? Belah laut itu, dan mereka menyeberangi lautan. Tapi ketika bangsa Mesir mencoba melakukan hal yang sama, mereka tenggelam. Kita lihat bahwa masalah yang sama terjadi pada Yosafat. Ia berdoa pada Tuhan menjadikan musuhnya membunuh sama mereka yang menyerangnya. Masalah yang sama juga terjadi pada Hizkia. Allah mengirimkan malaikat yang membunuh 185.000 orang. Kemudian dalam peperangan kita berlindung kepada Tuhan. Dan bukanlah kekuatan sendiri yang menyelamatkan kita, tapi kekuatan Tuhan. Ia berkata dengan ekspresi yang indah, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Hal yang baik ketika Allah memberikan kita perlindungan atau memberikan kita helm keselamatan. Yang kita kenakan agar saat kita memasuki pertempuran, kita sudah yakin akan keselamatan akhir kita. Juga hal yang baik seperti yang Anda katakan bahwa kita tidak berperang melawan manusia. Tidak. Kita tidak memiliki musuh dalam bentuk manusia. Tidak. Namun kita memiliki peperangan roh melawan Benar. dosa yang berdiam dalam diri kita. Tepat. Dan sistem dunia yang menentang Allah dan juga penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tepat. Kita rehat dan akan kembali untuk pertanyaan. Jangan biarkan kepahitan memasuki diri kita dan mengambil alih diri kita. Jangan merasa asik dengan permusuhan dan juga balas dendam, karena itu akan menjauhkan Anda dari iman. Allah akan menjaga seluruh masalah selagi mencerna mereka. Saya belajar bahwa ketika kita menghentikan tangan kita untuk melakukan sesuatu, Allah akan campur tangan. Ia akan berurusan dengan mereka yang mencoba untuk menghentikan rencananya. Serahkan apapun itu kepada Dia. Maka Anda akan mampu untuk melakukan hal baik kepada mereka yang menghina dan melukai Anda. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Mazmur 140. Sekarang kita telah mendapatkan pertanyaan dari para pemirsa. Mazmur 140 ayat yang 11 berkata, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Apa yang dimaksud dengan pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi, Saudara Yosef? Orang yang mengibaskan lidahnya berkata fitnah berbicara dengan orang jahat di lingkungannya. Ini adalah pemfitnah. Seperti yang kita katakan dengan bahasa sehari-hari memiliki lidah yang ringan. Orang ini tidak akan menetap di bumi. Tapi apa yang akan terjadi pada mereka? Dikatakan biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Tapi hal yang indah bahwa Mazmur ini diakhiri dengan aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Benar. Allah bersama orang yang tertindas dan Benar. miskin. Baiklah. Saya akan melanjutkan ke Mazmur 141, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Apa yang Anda lihat dari doa yang dipanjatkan Daud? Saya melihat dua masalah dalam doa yang dipanjatkan Daud dan masalah ketiga berhubungan dengan doa Daud. Pertama, doa memiliki dua tipe. Salah satunya adalah permintaan pertolongan, permohonan untuk kasih, penyelamatan dan pertolongan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, tolonglah aku Tuhan. Tapi juga ada, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan ketika saya menyembah dan memuliakan Allah, ketika saya berkata seolah saya mempersembahkan ukupan untuk Allah. Untuk Memuaskan Allah. memuaskan Allah, saya menyatakan kehebatan dan kebaikan Allah. Ini adalah tipe doa yang lain. Namun sekalipun ini doa tipe pertama atau kedua, ini sangat berhubungan dengan yang tertulis pada ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Yang artinya adalah mulut yang menghasilkan ukupan, bukan menghasilkan ucapan sia-sia. Tetapi saya tidak bisa menjaga mulut itu.
Tuhan, tidak ada yang bisa menaklukkan lidah, namun Allah bisa. Maka ia berdoa meminta kepadanya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita harus berhenti sejenak di sini pada dosa-dosa dari lidah Ya, dan seberapa ini mempengaruhi majelis dan sehubungan antara orang percaya dalam segala aspek kehidupan. Benar. Bagaimana dosa lidah bisa membuat perpecahan dan menabur perselisihan. Beritahu kami tentang dosa lidah ini dan bagaimana kita bisa waspada terhadapnya. seseorang mengatakan kalimat yang bagus yang berkata bahwa Allah menciptakan lidah dan 2 kuping, agar manusia bisa lebih dahulu mendengar daripada berkata-kata. Tidak, bukan hanya untuk itu. Ia menciptakan hidup di bagian luar tubuh untuk mendengar kata-kata dan menempatkan lidah di balik 2 gerbang. Gerbang gigi dan gerbang mulut, maka tidak semua yang muncul dalam pikiran Anda bisa Anda katakan. Dan kita baru saja membahas tentang pefitnah, banyak orang berada dalam masalah karena lidah mereka. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ia adalah sesuatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan dan berhubungan dengan api. Ia berkata betapapun kecilnya api kecil pun bisa membakar seluruh hutan. Kita seringkali membaca terjadi kebakaran hutan di Australia dan Amerika. Apa yang menyebabkan kebakaran ini? Mungkin korek yang dilemparkan seseorang tanpa rasa peduli sehingga membakar seluruh hutan. Kita harus berjaga-jaga, lidah kita bisa menyebabkan masalah seperti yang dikatakan Rasul Yakobus, katakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Maka penting bagi kita untuk memiliki penjaga Benar. seperti apa yang didoakan oleh Daud. Ayat 5 dan 6 kita harus berhenti sejenak, faktanya ini sulit untuk dimengerti. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Apa maksud kata-kata ini? Menurut saya ayat 5 berhubungan dengan ayat 4. Bagian di akhir dari ayat 4 berkata bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan mengecap sedap-sedapan mereka. Saya tidak memiliki hubungan atau relasi dengan orang jahat bahkan kalau darah mereka terasa enak. Namun sebaliknya biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Maka saya menolak sedap-sedapan dari orang jahat dan menerima teguran dari orang benar bahkan serangan. Kemudian ia berkata, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Karena dikatakan, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Kemudian berkata, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan ketika mereka menegur saya, ketika malapetaka terjadi, saya mendoakan dia. Untuk ayat 6 mengarahkan kita kembali ke orang jahat pada ayat 4. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Akhir dari orang jahat yang tidak berhubungan dengan kita akan sangat buruk. Mungkin mereka ada di tempat yang nyaman, berada di jurang, berdiri di jurang. Namun akan ada harinya apabila mereka diserahkan kepada hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Kata-kata sindiran tentang akhir mereka yang buruk. Ketika mereka mendengarkan kata-kata Daud, raja yang diurapi oleh Allah, mereka akan hilang. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara Yosef, bagaimana kita dapat dilindungi dari jebakan dan dari jerat? Tidak ada hal lain selain doa seperti yang dilakukan Daud. Karena tidak ada yang mengetahui. Jika seorang mengetahui tentang kejahatan ini, ia akan melakukan sesuatu tapi ini adalah jerat. Burung gereja terperangkap jerat dan ikan terperangkap umpan dan iblis adalah sama dengan mereka. Ia menaruh jaring selagi kita tidak menyadarinya. Namun ada ayat yang menenangkan saya, disebutkan dalam kitab Esra pasal 8, dikatakan, kita berdoa kepada Tuhan dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindari kami dari tangan musuh dan penyamun. Ada musuh tapi mereka tidak mengenalnya tapi mereka berdosa pada Tuhan. Ini adalah hal yang baik untuk dibinasakan sebelum kita melakukan apapun. Kita angkat hati kita dengan doa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kita membutuhkanmu. Kita berjalan tanpa mengetahui apa yang ada di depan. Tapi Tuhan, Engkau tahu di mana jerat itu. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kita dari mereka. Jauhilah kami dari godaan. Bebaskanlah kami daripada yang jahat. Hal yang baik untuk meminta permohonan sebelum mulai melakukan apapun.
Tentu singkatnya doa sehari-hari, Ya, dan dengan menetap pada firman-Nya kita seperti memiliki sayap-sayap burung. benar. Sia-sialah jering yang dibentangkan Di pandangan. di pandangan seekor burung. Benar. Mari kita lanjutkan ke Mazmur pasal 142 yang berjudul Nyanyian Pengajaran Daud ketika ia di dalam goa. Suatu doa, saya butuh komentar mengenai subjek dari Mazmur ini. Faktanya ada 3 Mazmur yang dinamakan Mazmur dalam gua. Mazmur 142 dan terlihat bahwa ini yang ditulis pertama kali. Mazmur 57 terlihat seperti ini ditulis setelah Mazmur 142. Kemudian Mazmur pasal 34 dan ini yang tulis terakhir. Ada kemajuan spiritual di sini faktanya. Daud sedang mengalami putus asa, terpenjara di dalam gua dan terus berkata kepada Tuhan. Kita akan lihat sekarang kata-kata dari Mazmur bagaimana ia ada di situasi lemah secara spiritual. Setelah ia meninggalkan Abimelek, raja dari Gad. Ia berhasil lepas dari gua Adulam. Ini terdapat pada 1 Samuel pasal 22. Dan di sini dalam gua terlihat bahwa ia sendiri dalam kesulitan psikologis. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ia memiliki percayaan diri yang rendah. Dan berkata pada Tuhan, tolong selamatkan aku Tuhan. Dalam Mazmur 57 situasinya lebih baik. Pada bagian pertama, ia masih merasa sedih. Namun pada bagian kedua, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dalam Mazmur 34, ia telah mencapai masa jaya. Ketika ia berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kemudian Mazmur dalam goa adalah Mazmur 142, Mazmur 57, dan Mazmur 34. Mereka mulai berubah dari paling rendah ke Ya. paling tinggi. Benar. Kita akan rehat dan kembali untuk melanjutkannya. Pemirsa terkasih, bertemu kembali setelah jeda berikut. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Mazmur dalam pasal 142. Ada pertanyaan? Di sini di dalam Mazmur Tuhan memperingati kita untuk menjauhi pembuat kejahatan, tapi kalau pembuat kejahatan ini adalah orang yang paling dekat dengan kita maupun keluarga atau rekan kerja, bagaimana kita bisa menjauhi mereka dan tidak berurusan dengan mereka? Tolong jelaskan. Sehubungan dengan Mazmur 141? Benar. Saudara Yosef, pertanyaannya berhubungan dengan Mazmur 141. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, bagaimana jika itu keluarga di rumah atau rekan kantor? Apa yang seharusnya kita lakukan? Menurut saya ini adalah pembelajaran yang bagus dalam Alkitab tentang permasalahan dari Abraham sang bapa dari orang percaya dengan keponakannya. Tapi ia berkata kepadanya ekspresi yang sangat indah yang dikutip dalam Kejadian pasal 13. Ia berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika kau kiri maka kau ke kanan, jika kau ke kanan maka kau ke kiri. Ini bukan berarti bahwa ada perselisihan, sebaliknya ini menghilangkan perselisihan. Tapi pisahkanlah dirimu daripadaku, dan aku akan pisahkan diriku daripadamu. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 14, ia mendengar bahwa saudaranya tertangkap. Apa yang ia lakukan? Ia mengambil pelayannya dan menyelamatkan saudaranya. Karena tidak ada pertikaian, sebaliknya ia mengasihi Lot. Tapi ia memisahkan diri darinya karena kesaksiannya membutuhkan itu. Kita harus menunjukkan kasih. Tapi kalau hubungan persahabatan saya dengan dia membuat kerohanian saya menurun, maka keagungan Allah lebih penting. Namun ini bukan berarti bahwa ada pertikaian atau konflik. Sebaliknya, saya mengasihi Lot lebih dari siapapun, maka ia menundukkan dirinya sendiri kepada kematian untuk menyelamatkan keponakannya Lot. Dan menurut saya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan bukan mengenai seseorang yang terpaksa untuk berbagi dengan orang jahat karena ia ingin menghibur dirinya sendiri dan melakukan hal yang Benar. sama dengan mereka. Ia sukarela melakukannya. Mari lanjut ke Mazmur 142 yang Anda sebut sebagai Mazmur dalam gua. Ya. Anda sampaikan bahwa ini menjelaskan status Daud dan doa dari Daud ketika ia berada di dalam gua Adulam. Ia berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Apa yang Anda lihat dalam doa Daud yang selalu diarahkan kepada Allah ini? Ya, saya menyebutnya sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 102, doa minta tolong.
Ia sangat tertekan karena Saul mengejar sampai seluruh kerajaan untuk musnahkan Daud. Ketika ia tidak memiliki hubungan dengan Saul yang jahat, maka ia terpenjara dalam gua. Kemudian apa? Lihatlah bahwa ia masih muda dan tidak memiliki ekspektasi. Ia baru saja menikah dan sedang berlari dari Saul. Ini adalah masalah yang rumit. Maka ia berkata pada ayat 3, ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, aku sudah selesai, Tuhan. Aku tak bisa melakukan apapun lagi. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Faktanya ia berlindung di dalam Tuhan, dalam doa. Dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa, suatu doa. Hal yang bagus bahwa selagi dalam situasi yang sangat rumit, dalam kekacauan, untuk berlindung dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, doa orang menderita. Saya tidak memiliki perlindungan, oh Tuhan, selain Engkau, kepada siapa aku pergi? Ketika saya tertekan, kepada siapa saya harus pergi? Ketika ia berkata tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang. Selagi saya membuat catatan dan berkata tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada yang mendengarkan saya. Saya tidak memiliki Aku siapapun. tidak memiliki siapapun seperti yang dikatakan pria di kolam. Ya. Saya tidak memiliki siapapun, tapi kita memiliki apa yang kita miliki. Saya ingin Anda memberitahu apa yang kita miliki dalam Kristus dan Ya. menyemangati kita. Dengar, kita memiliki Kristus, dan itu sudah cukup. Seperti yang dikatakan Rasul kepada Ibrani. Sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, tapi kita memilikinya. Apa yang kita miliki? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita punya imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita memiliki Kristus. Yang membawa kita di bahunya, ia adalah gembala agung dan di dadanya ada kasih sebagai gembala yang agung. Ia membawa kita. Ia gembala saya, ia mempedulikan saya. Maka kita memiliki cukup banyak. Ia yang ada dalam Kristus. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ketika ia merasa ia tidak memiliki siapapun, tak ada yang mempedulikan dia, ia menjerit kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah tempat perlindunganku, Ya. bagianku di negeri Orang-orang orang-orang hidup. Namun ia menyimpulkan Mazmur dan berkata, orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Apa yang Anda lihat dari kalimat ini? Beberapa membaca ini dengan cara lain, bukan sebagai satu saat ini tapi sebagai ekspektasi. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Maka saya tidak akan tinggal dalam situasi ini. Engkau akan mengirim aku dan tentunya ketika kita sampai saat kita memenuhi perintah, Mazmur 34, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia sedang tertindas, juga orang yang tertindas menghampirinya. Dan semua yang telit hutang dan semua yang mengalami kepahitan dalam jiwa, maka ia menjadi pemimpin mereka. Dan kita bisa melihat dari sisi itu berdasarkan terjemahan ini, bahwa berkat terhebat saat kita tertekan adalah kebenaran yang mengelilingi kita. Apakah Anda ingat ketika Paulus dilempari batu di Listra, mereka mendatangi dia, mereka pikir dia telah meninggal. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, saya menghubungi UGD, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Seolah ia tidak dilempari batu atau diarak di tanah atau apapun. Ketika kebenaran mengelilingi kita, ini adalah berkat terhebat dan kasih terhebat untuk kita. Dan faktanya terkadang orang percaya dirampas haknya untuk bersekutu dengan sesama. Seseorang seperti Yohanes dalam pengasingan. Seseorang seperti Daniel jauh dari tempat tinggalnya. Namun Tuhan bisa menggapainya dan menyemangati jiwanya. Tidak ada tapi kita memiliki Tuhan. Tepat sekali. Kita telah sampai pada Terima akhir kasih. episode, kita akan menyimpulkan dengan para hadirin. Apa yang kita pelajari dari episode hari ini? Walaupun dalam ketiga Mazmur ini yang kita pelajari dalam episode ini kita melihat orang berdosa dan orang jahat, kita melihat kekerasan situasi yang Daud lalui, namun pada akhirnya kita bisa keluar dengan hasil bahwa kita diberkati karena kita bersama dengan Tuhan, bahwa orang percaya, umat Tuhan bisa datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku dari orang jahat, dari masa kesulitan, dan Tuhan mendengar dan menjawab, dan pada akhirnya kita akan bersuka cita dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup. Tepat sekali. Mazmur 142 ayat 5 berkata, Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku. Daud berlindung dalam Tuhan ketika ia sedang tertekan, dan saya harap saya bisa belajar bahwa Tuhan jadi perlindungan saya dalam segala situasi. Selagi saya dalam kesulitan atau selagi saya bersuka cita, saya ingin bersuka dalam Dia dan tidak ada yang bisa mengambil konsentrasi saya. Yang menyemangati saya adalah kita tidak memiliki musuh dalam bentuk manusia sebagai pengaplikasian perintah Tuhan untuk memberkati musuh kita. Tapi perjuangan kita adalah melawan roh jahat, melawan dosa dan kejahatan. Saya suka yang dilakukan Daud dalam Mazmur 140 dan 142. Ia berkata,
Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Dalam Mazmur 142 ia berkata, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Ia menetapkan bahwa Tuhan adalah untuknya. Maka saya belajar untuk menetapkan bahwa Tuhan adalah untuk saya. Saudara Adel, Kita harus berdoa dan berdoa lebih lagi. Maka kita bisa memiliki sayap burung untuk menjauhi kita dari perangkap dan tidak terjerat dari jeratan. Yusuf berkata bahwa Mazmur 140 berbicara tentang orang yang menindas atau orang berdosa, bahwa akan ada masa kesengsaraan selama 7 tahun, akan ada masa kesengsaraan, tapi ia juga berkata bahwa gereja akan diangkat ke surga. Ini adalah hal yang menyemangati dan membuat kita berterima kasih Tidak pada akan Tuhan melihatnya. dan menantikan kedatangannya. terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati Anda. Kita berjumpa episode berikutnya. Pemirsa terkasih, kiranya Anda bisa mengatakan apa yang tertulis di Alkitab, tidak ada siapa-siapa, aku tidak memiliki siapa-siapa. Mungkin Anda merasa sendiri, mungkin Anda ada dalam situasi di mana semua orang mengecewakan Anda. Anak-anak Anda pergi meninggalkan Anda dan Anda sendiri di rumah, tidak ada yang bertanya tentang Anda. Namun Alkitab berkata bahwa Anda memiliki Allah dan teman di samping Anda. Jika Anda tidak memiliki teman, Allah akan menjadi teman Anda. Jika Anda tidak memiliki rekan, Allah akan menjadi rekan Anda. Mungkin Anda tertekan dan seorang pun tidak di samping Anda dan tidak ada yang mempedulikan Anda. Mungkin Anda disiksa dan diusir dari rumah Anda sendiri. Mungkin Anda menderita dan tidak memiliki hak apa-apa di dunia ini dan tidak ada yang membela Anda. Bahkan komunitas Anda juga tidak membela Anda. Mereka tidak bisa melakukan apapun bagi orang tertekan. Saya ingin katakan, jika Anda saleh dan memiliki hubungan dengan Allah dan tidak ada yang membela Anda, Allah melihat dan mengamati dan Allah beserta Anda dan mengetahui perasaan Anda. Dan Alkitab berkata, aku ada bersamamu dalam kesulitan. Mungkin Anda merasa sendiri atau mungkin Anda merasa lemah. Atau mungkin Anda panik dalam segala situasi. Anda tidak memiliki siapa-siapa. Saya tidak memiliki seorang pun. Allah beserta Anda dan melihat dan akan campur tangan untuk menyelamatkan Anda. Atau mungkin berkata, saya tidak memiliki seorang pun untuk menyelamatkan saya. Anda terbeban karena dosa dan kesadaran Anda membuat lelah. Anda pergi ke tempat yang jauh dan kembali dengan beban yang sama dalam diri Anda. Dan Anda mencoba untuk beristirahat dari dosa Anda namun tidak bisa. Dan Anda berkata, saya tidak memiliki seorang pun, tidak mungkin saya mendapat pengampunan. Saya ingin mengatakan Anda memiliki pengampunan dalam Kristus. Kristus adalah teman, seorang penebus, penyelamat. Kristus bisa mendekatkan dirinya pada Anda. Kristus bisa membuat Anda bersuka. Kristus bisa menyemangati Anda. Jika Anda berkata, Tuhan, aku tidak punya siapapun, Ia akan mengatakan, aku ada untukmu, aku besertamu, di sampingmu. Bukalah hatimu dan aku akan mengubahkan status dan hidupmu. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati. بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.